Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Andi dan tim Galang Horor. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang mitos atau kejadian yang sebenarnya sudah viral sejak lama, sejak tahun 2014 lalu ya. Sama sih, penjelasan kali ini nggak jauh-jauh dari namanya pesugihan. Tapi pesugihan kali ini pesugihan yang sedikit melenceng sih sepertinya. Karena kalau biasanya pesugihan nih yang identik dengan ya sekedar kita ngasih tumbal, kita ngasih sesajen, atau kita ngasih hal-hal yang lain, atau uh, dengan bentuk-bentuk yang lain, kayak bukan cuma tumbal, bukan cuma sesajen, tapi ada apa ya, ada alternatif lain yang harus dilakukan si pelaku pesugihan ini. Tapi itu masih terbilang ya biasa dalam hal pesugihan. Tapi kalau pesugihan yang bakal aku bahas ini sedikit aneh, karena si pelaku pesugihan ini harus melakukan yang namanya hubungan badan dengan orang yang bukan muhrim di tempat sakral yang seharusnya dijadikan tempat ziarah. Iya, pesugihan kali ini yang bakal aku bahas itu tentang pesugihan seks di Gunung Kemukus. Mungkin untuk kalian yang tinggal di daerah Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, Solo, Sragen ya kalau tidak salah, itu mungkin udah familiar banget sama berita ini ya, sama berita atau mitos pesugihan Gunung Kemukus ini. Tapi bagi kami yang tinggal di Medan mungkin nggak semua tahu. Jadi di sini aku bakalan bakalan sampaikan poin-poin pentingnya aja kepada kalian. Gimana dan bener nggak sih sebenarnya ritual pesugihan seks di Gunung Kemukus ini? Jadi langsung aja, pesugihan Gunung Kemukus ini itu viral sejak tahun 2014 lalu, dimana para oknum-oknum yang ingin melakukan pesugihan tuh harus datang ke Gunung Kemukus ini untuk melakukan hubungan badan dengan seorang wanita yang sudah disediakan di tempat itu. Mitosnya, setelah si pelaku ini menemui kuncen dan melakukan hubungan badan di gunung itu, maka si pelaku ini bakal mendapatkan kekayaan secara instan. Dan ritual itu harus sering dilakukan ya, untuk mendapatkan atau untuk mempertahankan harta yang sudah dia punya. Ya walaupun ada beberapa orang yang datang ke Gunung Kemukus tuh ya memang sekedar ingin ziarah ke salah satu makam sesepuh yang ada di sana, yaitu namanya Pangeran Samudra. Samudro ya, kalau di bahasa Jawa Samudro, kalau kami di Medan bilangnya itu Pangeran Samudra. Jadi Pangeran Samudra ini itu salah satu putra dari Prabu Brawijaya yang hidup di zaman atau di era Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1400 hingga 1500 Masehi ya. Pangeran Samudra ini bertentangan atau ada konflik dengan ayahnya, yaitu Prabu Brawijaya, di mana konflik ini menyebabkan Pangeran Samudra itu harus keluar dari kerajaan ayahandanya. Dia merantau keluar dari kerajaan ayahnya sendiri, dan tibalah Pangeran Samudra ini di Gunung Kemukus ini. Di sana Pangeran Samudra ini menyebarkan Islam ya di tahun 1400 sampai 1500 Masehi kurang lebih. Pangeran Samudra yang awalnya non muslim atau ya mungkin Buddha, Hindu, itu setelah tiba di Gunung Kemukus dia menjadi mualaf, bertemu dengan seorang guru yang mengajarkan dia banyak hal. Dan setelah Pangeran Samudra ini mualaf, setelah banyak ilmu, mendalami Islam dan menyebarkan Islam di daerah sekitar Gunung Kemukus,
Pangeran Samudra ini memiliki banyak santri atau banyak pengikut, sehingga dia mendirikan sebuah kalau nggak salah ya padepokan atau apa di daerah Gunung Kemukus itu. Awalnya nama Gunung Kemukus ini juga diambil dari ketidaksengajaan warga sekitar saat melihat para santri dari Pangeran Samudra ini memasak nasi atau menanak nasi dari salah satu dapur yang sudah didirikan Pangeran Samudra. Warga yang ada di sekitar gunung ini melihat kepulan asap dari salah satu dapur, di mana dari kejadian ini warga sekitar menyebut gunung itu Gunung Kemukus, atau mungkin ya istilah lainnya itu kukus atau nasi yang sedang dikukus, jadi disingkat jadi Kemukus. Singkat cerita, setelah kejadian itu, setelah Pangeran Samudra itu memiliki banyak santri, banyak pengikut, dan sudah menyebarkan Islam di daerah situ, tiba-tiba ayahanda Prabu Brawijaya ini, ayah dari Pangeran Samudra ini beserta ibunya mendapatkan kabar kalau Pangeran Samudra ini sakit parah. Setelah mendapat kabar kalau Pangeran Samudra ini sakit parah sampai menyebabkan Pangeran Samudra ini meninggal, itu membuat sang ibu itu langsung berangkat atau pergi ke Gunung Kemukus ini untuk melihat atau mengunjungi, menyaksikan benar nggak berita yang beredar kalau anak kesayangan ini atau Pangeran Samudra ini sedang sakit parah. Dan ternyata setelah ibu dari Pangeran Samudra ini tiba di Gunung Kemukus, di kediaman ya Pangeran Samudra, ternyata memang benar kalau Pangeran Samudra ini memang sakit parah, bahkan sampai menyebabkan Pangeran Samudra ini meninggal dunia pada saat itu. Dan tidak berselang lama, karena mendapat atau mengetahui anaknya sudah meninggal, ibu dari Pangeran Samudra ini gak lama juga meninggal dunia. Dan yang membuat berita ini jadi melenceng pada saat itu, di saat ibundanya meninggal, ibunda dari Pangeran Samudra ini meninggal, beliau dimakamkan persis di samping atau di dekat makamnya Pangeran Samudra. Nah, dari sini nih konflik baru terjadi, karena ada oknum-oknum yang menyebarkan berita bahwasannya ada hal janggal yang dilakukan oleh Pangeran Samudra dengan ibunya, atau istilah lainnya ada hubungan yang tidak seharusnya dilakukan oleh ibu dan anak ini. Dari sini ada oknum yang menyebarkan berita kalau ya tempat ini disakralkan untuk tempat pesugihan, dengan catatan si pelaku pesugihan harus melakukan hubungan badan di Gunung Kemukus ini. Dari situlah berita ini jadi simpang siur, padahal sebenarnya cerita sebenarnya itu nggak seperti itu gitu. Jadi ya namanya orang tua ya tahu anak kandungnya sakit parah, pasti dia datang menjenguk, nggak mungkin dibiarkan kan gitu. Dan namanya orang tua normal-normal aja, kalau dia pengen dimakamkan di samping makam anaknya, mau di samping kanan, samping kiri, di atas, bawah, terserah, yang penting itu di dekat sama anaknya. Yang menyebarkan berita ini yang harusnya disalahkan dari awal, kenapa ada berita seperti itu dan kenapa warga-warga itu bisa terhasut kalau ada pesugihan seperti ini. Aku yakin karena ada ya campur tangan orang-orang yang ingin mendapat pemasukan atau mendapatkan rezeki dari hoax ini. Dan satu hal yang kalian perlu tahu, ternyata pelaku pesugihan Gunung Kemukus ini harus melakukan hubungan badan dengan wanita yang sudah disediakan di areal sekitar Gunung Kemukus. Jadi di daerah sana itu ada, kalau kita bilang kupu-kupu malam, ada wanita panggilan, ada wanita, maaf cakapnya PSK, yang sudah disediakan oleh Germo, dimana siapapun yang ingin melakukan pesugihan itu bakalan datang ke situ, dan dia boleh memilih wanita mana yang bisa dia tiduri untuk melakukan ritual seks Gunung Kemukus ini. Tapi sebelumnya ya seperti biasa, dia harus menemui juru kunci segala macam untuk membahas ini dan itu sebelum dia melakukan ritual seks pesugihan ini. Ya, berita ini sebenarnya sudah viral ya dari 2014 lalu, bahkan wali kota atau gubernur pada saat itu sudah membuat atau mensterilkan tempat itu untuk jauh lebih baik, agar berita-berita seperti itu tidak berkembang lagi. Tapi sih aku yakin namanya
namanya orang yang sudah bergelut di bidang atau yang sudah percaya dengan hal-hal seperti itu pasti bakal tetap datang secara diam-diam, dan ritual itu tetap ada di sana. Aku yakin sih, walaupun hanya 1-2 oknum yang ada di sana. Untuk kebenarannya sendiri, setelah mereka melakukan hubungan badan atau ritual seks Gunung Kemukus, apakah mereka benar-benar mendapat kekayaan atau enggak, aku juga nggak tahu. Itu kembali kepada kalian juga masing-masing, kembali kepada diri kita masing-masing, bener enggak sih. Tapi yang aku rasa sih sebenarnya itu hanya disesatkan, berita yang disimpang siurkan supaya banyak orang yang tergiur berminat datang, dan oknum yang menyediakan jasa di sana itu mendapat banyak keuntungan. Jadi itu aja ya yang aku pengen bahas tentang pesugihan Gunung Kemukus ini. Kembali lagi kepada kita, jadilah orang yang pintar, orang yang cerdas, jangan gampang kemakan ya rayuan-rayuan untuk melakukan hal ini itu sebagainya yang melenceng. Jadi karena resikonya itu terlalu berbahaya untuk kalian ke depannya. Kalian nggak bakal tahu resiko apa yang bakalan kalian hadapi kalau kalian nimbrung atau coba-coba dengan hal-hal yang seperti itu. Sekali kalian masuk ke dunia seperti itu, kalian tuh nggak bakal bisa lepas, kalian bakal susah lepas dari mereka. Percayalah sama aku, kalian bakal terus ada di lingkaran itu sampai kalian menemui ajal kalian. Syukur-syukur kalau ada yang bisa insaf, sadar sebelum kalian menemukan ajal, itu lebih baik. Kalian bisa bertobat, bisa insaf. Tapi kalau nggak sampai di posisi itu, kalian bakal jadi orang yang benar-benar merugi, hanya untuk kenikmatan sesaat, hanya untuk harta yang sebenarnya itu bakal hilang juga nantinya. Kalian rela diri kalian kemakan sama jin pesugihan seperti itu. Jadi intinya sekali lagi, jangan pernah percaya dengan pesugihan. Saran dari aku pribadi, percaya boleh, dipelajari boleh, tapi jangan sampai masuk ke dalamnya. Mintanya itu sama Allah, minta itu sama Tuhan, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, diberi kesehatan, karena itu yang paling penting. Karena rezeki yang paling mahal buat aku pribadi itu adalah sehat. Karena sebanyak apapun harta kalian, kalau kalian sakit itu percuma, itu semua pasti bakalan habis. Itu aja saran dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa menjadi pelajaran buat kalian. Ambil sisi positifnya, buang sisi buruknya. Jika ada kata-kataku yang salah, yang kurang berkenan untuk beberapa oknum atau beberapa orang yang mendengarkan konten ini, aku minta maaf. Demi Tuhan aku minta maaf. Aku hanya sharing, berbagi pengalaman, dan berbagi kebaikan buat kalian. Aku Andi Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.